Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wallahu ta'ala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyurinahu min ayatina. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Sadaqallahu wa sadaqallahu rasul karim. Pengurus yang kami banggakan, para jamaah Bunda Yahanda yang kami muliakan, para pemuda yang penuh semangat, penerus kita semua, anak-anak kami yang kita sayangi, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak kasih kita nikmat. Saking banyaknya nikmat, terkadang kita tak merasa dan tak merasa bahwa itu nikmat. Dan ironisnya lagi, kita tak merasa kalau kita diberi nikmat. Alhamdulillah. Karena sesungguhnya hidup itu sendiri adalah nikmat. Hembusan nafas kita nikmat, kedipan mata kita nikmat, ayunan langkah kita menuju masjid itu nikmat. Dan tak bisa kita menghitung itu nikmat. Kalaulah menghitung saja kita tak mampu menghitungnya, apalagi kita membayar nikmat. Sungguh dan sungguh kita tak mampu. Apa perintah Allah kepada kita untuk nikmat itu? Mensyukuri nikmat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bukti kita syukur atas nikmat, membawa nikmat untuk taat, membawa nikmat untuk taat. Tiga, mata yang cemerlang kita melihat sesuatu sudahlah kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kaki kita yang masih tegak, masih bisa berjalan, sudahlah kita gunakan untuk taat kepada Allah. Tangan kita, anggota badan kita, sel-sel saraf kita yang konon katanya ribuan bahkan miliaran sel, itu nikmat, Pak. Ketika kita masih ingat kecil 5 tahun digendong ayah kita, bunda kita, disayang, masih ingat oleh memori kita, itu nikmat yang luar biasa. Coba putus saraf kita satu saja, Pak, mungkin kita tak kenal lagi sahabat kita, tak kenal lagi anak kita, tak kenal lagi istri kita, tak mengenal semua yang ada di muka bumi ini. Karena satu saja saraf kita sudah putus. Masya Allah. Perlu kita mensyukuri itu nikmat. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi wahidan, sallu alaihi asyar. Barang siapa berselawat atasku sekali, maka Allah berselawat atasmu 10 kali. Masya Allah. Apalagi di hari Jumat ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak-banyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan banyaknya kita berselawat
nantinya kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang mulia, pikir manusia, kekuatan apapun yang dimiliki oleh manusia, yang kalau kita teliti, orang bisa mengangkat 100 kilo mungkin, atau 200 kilo. Namun asbab pikir manusia bisa mengangkat bertonton. Yang dulu hanya satu balak dia bisa angkat. Asbab pikir manusia, mereka bisa mengangkat puluhan, ribuan, bahkan jutaan balak bisa diangkat. Karena apa? Pikir manusia. Dan pikir manusia ini hadirin yang mulia bisa dikalahkan dengan kerisauan. Sejauh mana kita kerisauan atas pikir itu, maka sesuatu yang kita rasakan akan terwujud. Dulu mungkin Bapak Haji Zarius masih dulu pertama kali di sini, kita hanya punya musola kecil. Hari-hari kita pikirkan, hari-hari kita risaukan. Hari ini Masya Allah, masjid yang sudah megah. Asbab apa dipikirkan dan dirisaukan. Sekarang pertanyaannya, hidup kita ini sudahkah kita pikirkan, risaukan untuk hari akhirat? Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Hari ini kita di atas tanah, suatu saat kita akan ditimbun tanah. Hari ini dunia nyata, akhirat tidak nyata, gaib. Suatu saat nanti hadirin jemaah yang mulia, akhirat nyata. Oh ternyata ada akhirat. Dunia hanya cerita, tinggal cerita. Untuk itu mari sama-sama hadirin jemaah yang mulia, kita torehkan cerita-cerita di dunia ini yang kita akan membanggakan kita kemudian nanti hidup di akhirat. Ketika akhirat bangga kita, berjalannya kita dari rumah menuju masjid Allah ini dibanggakan oleh para malaikat, kita akan bangga hadirin yang mulia. Bukan main-main subuh ini hadirin yang mulia. Jalannya kita satu langkah, Allah tinggikan derajat, satu langkah hapuskan dosa. Semakin jauh kita dari rumah Allah masjid ini, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh. Hadirin yang mulia, singkat saja dulu. Tausiah pagi ini adalah masih kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini Sya'ban sudah jam atau tanggal 7 Sya'ban. Rajab sudah kita tinggalkan. Ada sesuatu kejadian yang luar biasa di bulan Rajab. Dan sesuatu itu apabila kita cerna dengan logika kita, pikiran kita gak yakin, kita gak percaya. Mungkin kita kalau hidup di dalam Nabi SAW, sungguh kita akan mengatakan Muhammad gila. Betapa tidak hadirin yang mulia. Supaya kita analisa, satu malam perjalanan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Satu malam hadirin yang mulia. Tak ada pesawat hari itu, tak ada teknologi yang bisa menembus batas waktu, tak ada. Dan benarkah orang yang pada waktu itu hidup mengatakan Rasulullah Muhammad adalah gila? Mungkin kalau kita hidup di zaman itu juga mengatakan begitu. Coba kita analisa. Langit bersama saja hadirin yang mulia dibanding dengan langit yang kedua, ibarat padang pasir yang luas.
padang pasir yang luas, kemudian cincin kita lemparkan. Cincin itulah langit yang pertama. Sedangkan langit kedua adalah padang pasir yang luas. Disebutkan dalam orang alim astronomi, sampai saat ini belum terdeteksi berapa banyaknya planet-planet yang ada di langit yang pertama. Belum bisa dideteksi berapa banyak, miliaran. Yang besarnya mungkin lebih besar daripada bumi atau lebih kecil daripada bumi. Banyak. Itu langit yang pertama. Dan belum ada orang yang bisa melewati daripada langit yang pertama ini menembus langit yang kedua, belum ada. Belum ada. Kemudian langit yang kedua dibanding dengan langit ketiga begitu juga, langit ketiga, keempat begitu juga, sampai langit yang ketujuh. Sumpah kita balik sekarang hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian. Langit yang ketujuh dibanding dengan langit yang pertama. Coba bagaimana kita bandingkan? Sebagaimana ulama dikatakan langit ketujuh dengan langit yang pertama sebagaimana padang pasir yang luas. Kemudian debu itulah langit yang pertama. Kalaulah debu itu langit pertama, bumi itu kayak apa? Tak nampak. Kalau bumi itu tak nampak, bagaimana manusia? Kecil tak ada apa-apanya. Maka sesungguhnya diri Bapak Ibu sekalian, tak ada yang perlu kita sombongkan di muka bumi ini. Kita tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Tak ada hadirin yang mulia dipandang oleh Allah amal kita, kebaikan kita. Seandainya manusia semua dari Adam sampai hari ini beramal soleh, mengikuti perintah Allah, nabinya, sungguh tidak akan menambah kemuliaan, keagungan, kehebatan Allah SWT. Begitupun sebaliknya hadirin Bapak Ibu sekalian. Seandainya manusia dari Adam sampai hari ini ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak menuruti perintah Allah, sungguh tidak sedikit pun mengurangi kehebatan, keagungan, kemuliaan daripada Allah SWT. Atas apa manusia Allah memandang kita ini hadir? Allah memandang kita karena di dalam hati kita, dada kita adalah satu kalimat yang mulia, yaitu la ilaha illallah. Inilah yang perlu kita pertahankan hadirin Bapak Ibu sekalian. Kalimat ini hadirin apabila ditimbang satu neraca timbangan kalimat la ilaha illallah, kemudian neraca yang satunya lagi dunia berserta izinnya, 7 langit 7 pelapis bumi, masih berat timbangan la ilaha illallah. Jangan sampai kita menyepelekan orang yang beriman hadirin, bahkan merendahkan, menyalahkan kita paling hebat. Jangan. Ketika saudara kita sudah mengatakan la ilaha illallah, dia adalah saudara kita, perlu kita muliakan siapapun dia. Bedakan pikiran, beda mazhabnya, beda pemahamannya, tetap kita muliakan. Di dadanya ada kalimat yang sama dengan kalimat kita, la ilaha illallah. Itu yang pertama, meyakini, mengimani atas kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sudah jam 6. Kemudian yang kedua, singkat saja, apa hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Masya Allah. Apa di dalamnya itu? Rahasia apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Allah firmankan masjid dijadikan firman Allah di dalam Isra Mi'raj. Mahabba billahi ilallah masjidillah. Tempat yang paling dicintai Allah itu masjid. Masjid, bukan rumah kita, istana kita, bukan. Masjid.
Apabila orang sering datang ke masjid, sungguh dia dicintai oleh Allah SWT. Apa maknanya? Kita mesti memakmurkan masjid. Ada satu riwayat dari kitab Tanbihul Fadilin. Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikat, di mana tetangga-tetanggaku? Malaikat kaget, ya Allah, siapa tetangga-tetanggamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetangga-tetanggaku orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Tetangga Allah bukan orang dekat dengan masjid. Orang yang dekat masjid tapi tak memakmurkan masjid bukan tetangga Allah. Orang yang jauh dengan masjid tapi memakmurkan masjid, sungguh dia tetangga-tetangga Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersaksi. Rasulullah bersaksi dan kesaksiannya disaksikan oleh para sahabat. Wahai sahabatku, saksikan olehmu orang yang bolak-balik ke masjid, subuh ke masjid, balik lagi, duhur lagi ke masjid, asar lagi, balik lagi ke masjid. Saksikan olehmu, dialah orang yang beriman. Mengetahui, mendeteksi diri kita itu, kalau orang lain mendeteksi, Pak, nanti salah. Kita dulu, aku itu orang beriman enggak? Ketika azan dikumandangkan, pergi enggak ke masjid? Salahkan diri kita, jangan salahkan orang lain. Ketika azan dikumandangkan, kita tetap tenang-tenang, tetap berjual beli, tetap bekerja, maka sesungguhnya saya belum beriman rupanya. Harusnya begitu. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah, ada penekanan Bapak Ibu sekalian, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Masajidu berarti masjidnya banyak. Memakmurkan masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan kita punya masjid khusus, Pak. Masjid ini semua kita jadikan masjid Allah. Kalau nggak ke masjid itu saya nggak mau. Jangan pernah mengatakan sesuatu seperti itu. Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran, masjid Allah. Tidak ada pilihan Pak masjid itu. Ada yang khusus begini, khusus gini. Jangan. Dan selagi orang datang ke masjid, maka itu adalah tamu-tamu Allah. Sebagaimana tuan rumah memuliakan tamunya, Allah sebagai tuan rumah yang paling hebat, tuan rumah yang paling mulia, pasti akan memuliakan tamunya. Pasti, Pak. Kita ini dimuliakan. Kita duduk di masjid ini, walaupun sejenak hilang hutang kita, Pak. Kita punya hutang sama-sama mungkin, tapi hilang di masjid karena ada rahmat sakinah. Maka singkat saja, bagaimana, apa sirinya masjid itu dikatakan dengan masjid yang makmur? Nah ini Pak, PR kita hari ini, PR kita, Masya Allah. Ternyata memakmurkan masjid itu bukan sesuatu yang mudah. Memang mudah, bisa kita semua. Namun sesuatu itu harus istiqomah. Masjid dikatakan makmur ada 4. Apabila ada amalan masjid 4 perkara ini, masjid itu akan dikatakan masjid makmur. Yang pertama, ada zikir ibadah. Tentu sesuatu atau masjid pasti ada dikumandangkan 5 waktu. Ada di Jawa, masjid itu cuma Jumatan saja. Ada. Masya Allah. Itu PR kita. Kita risau kita. Itu mesti kita risaukan.
cuma Jumatan saja. Alhamdulillah pengurusnya di pasar ini zikir ibadah. Zikir artinya mengingat kepada Allah. Zikirullah mengingat kepada Allah. Artinya apa? 5 waktu perintah Allah sholat kita tunaikan di masjid secara berjamaah. Kemudian yang kedua ada dakwah ilallah. Dakwah ilallah, mengajak kepada Allah. Mengajak apa? Apakah mengajak itu perlu ilmu? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq ketika bersahadat kepada Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar katakan, apa kerjaku ya Rasulullah? Ajak mereka kepada Allah. Besoknya mengislamkan 5 orang, besoknya lagi, besoknya lagi. Bisanya cuma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan S1, S2, profesor, dokter, bukan. Beda dengan mengajar. Kalau mengajar mesti ada ilmu. SD saja yang mengajar adalah S1. Bahkan S2, S1 yang mengajar ada S2, ada doktor. Doktor yang mengajar ada profesor dan lain sebagainya. Begitu. Kalau mengajak kepada Allah, ilmunya yang kita dapat saja. Kita bisa sholat, ajak saudara kita kepada Allah sholat. Hadirin yang mulia, tugas ini bukan tugas pengurus saja. Tugas kita semua jamaah. Seandainya ada 1 orang yang tidak pergi ke masjid, ini kemarin Masya Allah, waktu ditelepon Pak Mun, saya di Lubuk Linggo, kemudian jalan-jalan ke Bengkulu, luar biasa masjid di Bengkulu, 24 jam masjid buka, 24 jam. Subhanallah. Saya tanya pengurusnya, begini luar biasa. Saya zalim sebenarnya di pengurus, berarti selama ini zalim saya. Begitulah. Seharusnya menjadikan masjid sebagai masjid yang makmur. Apabila dikatakan kalau 1 orang gak sholat didatangi Pak pengurusnya, jamaahnya, ditanya Bu atau Bapak mengapa gak ke masjid? Maka 1 orang katakan, saya ke masjid gak bisa baca Al-Quran, gak bisa sholat. Datangi lagi yang satunya, begitu juga. Maka pengurus kumpulkan. Ada 5 orang, masalahnya sama. Tak sholat ke masjid gara-gara tak bisa sholat. Maka dilelang 1 orang 1 juta. Kemudian 1 juta itu mencari ustaz untuk mengajarkan orang itu sholat sampai bisa sholat, kemudian sampai bisa ke masjid. Mudah. Itu program mereka, Masya Allah. Hari ini kita bisanya menyalahkan. Kenapa orang itu nggak sholat? Nggak tahu apa seluk-beluk mereka. Nggak didatangi dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Apa masalahnya? Dan masalah itu kita yang sudah tahu agama ini. Jangan kemudian kita yang sudah tahu agama justru nggak boleh ke masjid. Itu salah, memang salah. Tapi adakah kita sudah mendatangi mereka? Apa masalahnya mereka datang ke masjid? Perlu kita datangi. Dakwah ilallah. Kemudian yang ketiga, zikir ibadah, dakwah ilallah, taklim wa ta'lum. Taklim artinya belajar, wa ta'lum mengajar. Ada. Alhamdulillah masjid pasar ini setiap pagi diadakan tausiah, mengingatkan, saling mengingatkan, mengajar pada mengajar. Dan keutamaan ilmu luar biasa. Dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah di masjid
mendengarkan ayat Al-Quran sabda Nabi Muhammad SAW, membicarakan agama, melainkan Allah menurunkan rahmat, kemudian Allah turunkan sakinah, kemudian para malaikat akan mengerumuninya. Kita nggak sadar Pak, di sekeliling kita ada malaikat sampai ke arsy-Nya Allah SWT. Tidak nyadar kita. Kemudian nama-nama peserta majelis disebut-sebut di para majelis yang mulia, majelis para malaikat. Kita disebut-sebut Pak. Kalau orang Islam membawa nasab, kalau disebut kita, tentu orang tua kita disebut Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana, disebut ke orang tua kita. Apabila orang tua kita disebut-sebut, ketika orang tua kita sudah dikubur, senang gak kira-kira? Hai anakmu si Fulan, duduk dalam majelisku. Senang gak orang tua kita? Senang. Begitu juga sebaliknya, hadirin jamaah yang mulia. Ketika kita duduk di majelis lalai, majelis maksiat, disebut juga. Kasihan gak sama orang tua kita duduk di majelis maksiat? Hai anakmu si Fulan itu duduk di majelis maksiat, tidak mengingatku. Masya Allah. Orang tua kita dikubur Pak, menjerit-jerit Pak. Karena Islam itu bukan diri kita, tapi nasab, menjaga nasab. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah khidmat, pelayanan. Khidmat, pelayanan kepada masjid itu sendiri dan pelayanan kepada jamaah di sekeliling masjid. Satu orang kelaparan di sekeliling masjid, orang yang memakmurkan masjid, jamaah masjid ikut berdosa. Itu khidmat. Anak gak sekolah, cuma beberapa rupiah saja, masjid tidak membantu, zalim masjid itu. Sampai begitu dikatakan di penghulu itu. Masya Allah. Ternyata Mas, kita juga pengurus, bapak-bapak mungkin sebagian pengurus, kita ternyata hari ini Masya Allah masih zalim terhadap titel kita yang dikatakan ketua masjid lah, bendahara masjid lah, sekretaris masjid lah. Itu titel kita. Nanti dipertanggungjawabkan bagi akhirat. Tetapi hadirin yang mulia, apabila kita masjid makmur, ketua masjid membawa bendera la ilaha illallah menuju surga Allah SWT, menjadi pemimpin kita menuju surga Allah SWT. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, kita tahu semua Abu Hurairah, tahu kita semua, terkenal Abu Hurairah punya. Tetapi alim ulama katakan surga Abu Hurairah derajatnya di bawah orang yang mengislamkan Abu Hurairah. Siapa yang mengislamkan Abu Hurairah? Siapa Ustaz? Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Enggak terkenal. Tufail enggak terkenal, tapi mengislamkan Abu Hurairah. Derajat Tufail bin Amr Ad-Dawsi dari zaman Yaman, derajatnya surganya di atas. Maka hadirin yang mulia, apabila kita mengajak satu kebaikan, mengajak saudara kita sholat, kemudian saudara kita, anak kita yang kita ajak menjadi ulama, mendirikan pondok pesantren, menyebarkan agama di seluruh dunia, pahalanya mengalir kepada kita. Masya Allah. Begitu kebaikan Pak. Kebaikan itu jangan disimpan sendiri, ajak orang lain juga berbaik. Ketika kita menikmati satu makanan, alangkah baiknya ketika makan kita ajak orang untuk menikmati makanan itu. Lebih nikmat lagi. Pengurus masjid tadi makan bersama menjelang Ramadan, Masya Allah. Program yang luar biasa. Kemudian dikatakan, ini belajar juga, saya sampaikan juga, saldo masjid mesti minimal 0. Kalau bisa min,
disampaikan pengurus tadi, sehingga ada motivasi kepada jamaah untuk berlomba-lomba berinfak bersedekah, karena langsung cash infak kita, sedekah kita dipergunakan untuk maslahatan, langsung mendapat pahala. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk saldo masjid ratusan juta, miliaran juta tak digunakan, ya belum dapat pahala yang bersedekah dan berinfak. Maka sebagai pengurus masjid juga harus cerdas bagaimana kita gunakan infak sedekah supaya cash mengalir kepada jamaah yang berinfak dan bersedekah. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, hikmah daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Sholat sesuatu yang penting. Perintah yang pertama kali disyariatkan Allah SWT kepada hamba umat Nabi besar Muhammad SAW adalah sholat. Dan sholat inilah yang pertama kali nanti akan dihisab di yaumil akhir. Apabila sholatnya baik, sungguh semua amalannya akan dinilai baik. Dari apabila sholatnya buruk, maka sungguh semua amal baik, semua amalannya akan dikatakan buruk. Bagaimana menjaga sholat? Ada 3 tertib. Yang pertama tertib waktu, yang kedua tertib tempat, yang ketiga tertib cara. Waktu di awal waktu, sebaik-baik waktu sholat di awal waktu. Yang kedua, tempat di mana azan dikumandangkan. Nah, tempatnya di azan dikumandangkan. Yang ketiga tertib tercara, caranya berjamaah. Jadi kita dulu macam disebutkan ada beberapa keutamaan sholat. Sholat mendatangkan keridhaan Allah SWT. Sholat amalan yang paling dicintai oleh para malaikat. Sholat adalah amalan para anbiya itu sama, para nabi. Sholat menghadirkan makrifat, dan dengan sholat doa akan terkabul. Sholat memberkatkan rezeki. Sholat menyegarkan badan, menyehatkan badan. Sholat melawan senjata, melawan musuh. Sholat menjaga orang yang mengamalkannya. Sholat sebagai teman penghibur ketika kita dikubur. Sholat memudahkan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sholat sebagai cahaya penerang ketika gelapnya di alam barzakh. Sholat sebagai tameng api neraka jahanam. Sholat sebagai pemberat timbangan amal. Sholat mempermudah melewati titian sirat. Dan terakhir, sholat adalah kuncinya surga. Ada ulama katakan kepada kita dari sholat, bagaimana apabila kamu memandang sholat? Apabila kamu ingin mengetahui derajat kamu di sisi Allah, maka bagaimana kamu memandang sholat? Apabila kamu memandang sholat sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, kemudian kamu menjaganya, sungguh di sisi Allah kamu berharga, mulia, penting, dan Allah akan menjaganya. Sebaliknya, apabila kamu memandang sholat sesuatu yang remeh-temeh, sering meninggalkan sholat, sering tinggalkan sholat, mengabaikan sholat, acuh tak acuh terhadap sholat, kemudian kamu tidak menjaganya, sungguh kamu tidak ada di pandang Allah SWT. Hadirin yang mulia, demikian kultum subuh. Mudah-mudahan ada hikmahnya, terutama pada diri yang menyampaikan. Yang benar semua datang dari Allah. Kesalahan dari ucapan lisan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian, kami mohon ampun, mohon maaf kepada jamaah. Kepada Allah kami beristighfar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi